tahapan akulturasi ada beberapa, mencakup beberapa tahap. Ya. Itu ada awalnya disebut adopsi. Ya. Yang disebut adopsi di sini adalah saat unsur budaya asing. Kita ambil contoh yang tadi adalah candi. Ya. Candi sebagai artefak agama Hindu dan Buddha itu masuk, ya. Maka dia diterima karena memang fungsinya sebagai tempat peribadatan. Ya. Dan dia diterima sebagai bagian dari masyarakat. Kemudian ada kebutuhan untuk membangun tentunya ya, membangun candi-candi di tempat-tempat lain. Tentunya dia akan meniru dari model yang sudah ada ya, yaitu model-model yang ada di India. Makanya sebenarnya bentuk-bentuk ini terjadi peninggalannya ada di Jawa Tengah ya. Bentuk-bentuk candi di sana cenderung lebih gempal-gempal seperti Pelausan Lor, Kalasan, bentuk pawon itu gempal-gempal dan lebih menyerupai dengan di India sana ya. Tapi berikutnya beberapa waktu kemudian pusat kekuasaan bertukar ya. Jadi awalnya ada di Jawa Tengah sekitar Merapi, kemudian ganti ke Jawa Timur. Nah, di sana mulai ada penyaringan dan penyesuaian dengan budaya setempat. Jadi ada usaha-usaha untuk memberikan warna lokal yang mencoba membedakan diri dengan yang versi India. Dalam hal ini terjadi pada candi. Candi juga mau dicoba dibentuk, dibedakan dengan yang mirip India tadi. Nah ini yang disebut dengan kompromi dan integrasi. Ya. Yang berkompromi di sini tentunya adalah yang sisi Indianya. Dia berkompromi tanda kutip mengalah seperti itu. Dan di sini memberi jalan bagi yang versi lokalnya. Jadi ada warna lokal yang dimaksud. Dan hasilnya adalah candi-candi yang di Jawa Timur yang umumnya mengacu pada Kadiri, Singosari, dan Majapahit. Ya. Nah, bentuk-bentuk yang lebih ramping ya, lebih memanjang tinggi, berbeda dengan yang di Jawa Tengah yang lebih gempal. Nah, sebagai contoh mungkin gerbang candi di ini ya di Trowulan yang Bajang Ratu ya, yang sangat memanjang tinggi itu sangat berbeda dan kita tidak akan mendapati itu di India. Nah, di sini jadi ada warna lokal yang muncul. Nah, ini yang hasil ini yang disebutnya dominasi. Jadinya lebih kelihatan Jawanya ketimbang Hindunya untuk kasus candi di Majapahit ini. Dari situ sebenarnya akulturasi sudah beres, tapi ini membuka jalan bagi tahap berikutnya yang sebutnya kreasi. Nah, ini yang menarik karena kreasi ini kadang tidak terduga juga ya. Sebagai contoh adanya tempat peribadatan agama Hindu di Bali yang namanya pura. Ternyata pura itu adalah perkembangan lebih jauh lagi dari bentuk candi. Ya. Apabila candi itu sifatnya vertikal ke atas ya, itu terdiri dari 3 struktur, yaitu strukturnya 3 bagian, yaitu kaki, badan, dan kepala. Nah, ternyata struktur tersebut yang tadinya ke atas direbahkan ke belakang, dan itu terjadi pada pura. Pura juga sama, strukturnya terbagi 3, ada yang depan, tengah, dan belakang. Belakang itu yang dianggap adalah dari kepala candi itu. Nah, ini adalah bentuk kreasi yang sama sekali baru ya, dalam artian dia kelihatan jejaknya memang dari candi, tapi ini munculkan suatu bentuk baru. Ini adalah kelanjutan dari akulturasi. Nah, itu mungkin yang menarik dari akulturasi, dia membuka peluang baginya munculnya artefak-artefak baru dalam kebudayaan. Banyak sekali contoh akulturasi dalam kebudayaan Indonesia ya. Kalau kita ambil contohnya misalnya di Pulau Jawa ya. Misalnya keraton yang sekarang berdiri ya, keraton-keraton misalkan di keraton di Surakarta, Solo, atau di Jogja ya, dimana itu mencirikan adanya akulturasi. Sebagian kita lihat seperti bangunan barat, tapi sebenarnya dia struktur dalamnya itu denahnya mengikuti kosmologi Jawa ya. Jadi itu jelas adanya akulturasi. Begitu juga dalam pakaian ya, pakaian resmi, pakaian busana adat, busana keraton misalkan Sultan Hamengkubuwono ya di Jogja, di mana dia mengadopsi, sebenarnya kalau kita lihat atasnya itu adalah adopsi dari busana barat, sebenarnya tuxedo itu ya, yang disebut beskap itu sebenarnya mewarisi baju barat tuxedo ya. Kemudian ada topi atau sebutnya kuluk gitu ya, yang meninggi ke atas, itu sebenarnya adopsi juga dari Turki ya, makanya Turki bedanya merah gitu ya, seperti itu. Dan sebagainya. Tapi kita lihat masih menggunakan jarik ke bawahnya. Dan juga secara keseluruhan tidak lagi dipandang bahwa ini dari Eropa atau dari
Turki ya, tapi semua dianggap itu adalah busana baju kebesaran Raja Jawa. Nah, itu membuktikan bahwa semua sudah diterima sebagai bagian dari budaya sendiri dan bahkan diberikan warna yang tidak ada. Seperti tadi kuluk itu tidak lagi merah seperti Turki yang merah polos, tapi ada beberapa sulaman emasnya yang hitam ya. Kemudian juga beskapnya juga ada hiasan-hiasan yang memang khas dari Pulau Jawa. Oke, satu lagi yang mungkin contoh akulturasi yang mungkin sering kita tidak menduga ya. Makanan, kuliner. Bagi Anda yang senang bersantap, makan-makan, nah, ini luar biasa ya, karena ternyata kuliner-kuliner juga adalah contoh atau produk dari proses akulturasi. Anda siapa yang tak kenal bakmi, ya, bakso, tahu dan sebagainya, siomay, bakwan, ya, cuanki dan sebagainya. Dan ternyata kita tahu betul bahwa bakso, tahu, ya, itu kan semua adalah dari budaya Tionghoa, ya, dari negeri Tiongkok sana, yang dibawa ke sini oleh para imigran orang Tionghoa sini, ya, dan kemudian memperkenalkan makanan-makanan tersebut. Banyak lagi, ada bacang, ya, ada mochi, ya, dan sebagainya. Tapi yang menarik adalah saat di sini dia mengalami akulturasi tadi. Ya, ada warna-warna lokal yang tidak didapati di negeri aslinya. Untuk kasus tahu misalnya, tahu kan di sana disebutnya tofu ya. Muncul yang namanya tahu Sumedang, ada tahu pong ya. Yang coba jenis tahu Sumedang tuh yang keras di luar, empuk di dalam ya, di ini dengan keranjang namanya bongsang itu. Coba Anda cek ke Beijing gitu ya, Anda cek ke mana daerah Kaifeng sana, daerah Ningxia atau Tianjin atau apalah ya namanya, Anda cek ada nggak tahu Sumedang seperti itu? Nggak ada. Kalau Anda ternyata bisa dapat di sana, ya silahkan bawa oleh-olehnya ke sini ya. Oke. Yang lainnya ada bakmi Jawa, udah itu kan udah dari namanya ya. Ini bakmi tapi diolah dengan rasa Jawa, dengan bumbu-bumbu dengan bahan-bahan yang diolah. Nah, ini membuktikan bahwa kuliner banyak yang memang betul hasil akulturasi ya, dan sudah menemukan bentuknya yang khas yang tidak akan didapati di negeri aslinya. Oke, asimilasi ya gitu ya.